Uh, Akhirnya aku bisa mencium wanginya udara di luar. Ini baru namanya kebebasan. Sudah bisa melakukan apa aja aku. Lah, bukannya Bapak pas waktu di lapas aja bebas ya melakukan semuanya. Emang apa, Pak? Bedanya bebas di dalam dan bebas yang di luar? Huh, emang kapan saya pernah merasa bebas selama di penjara? Saya ini terkekang, tahu nggak? Di bagian mana coba saya merasa bebas? Di bagian kerjaan gini-gini mulu dari dulu. Bosan amat dah hidup. Cuman berdiri di sini nungguin tahanan. Lagian kenapa tahanan pakai ditungguin ya? Padahal nggak ditunggu juga mereka nggak akan bisa kabur. Misi Pak, saya mau nganter orderan Pak. Lah, kamu ngapain nganter orderan di sini? Saya nggak mesen orderan. Udah sana balik. Ini bukan tempat sembarangan, bisa kamu datengin gitu aja. Lagian siapa sih yang mengizinkan kamu masuk ke sini sih? Kalau hanya yang mengizinkan sih bapak-bapak gendut yang di gerbang yang mengizinkan saya. Katanya masuk aja ke tempat tahanan. Terus kalau kamu ketemu penjaga di sana bilangin buat suruh nganter tahanan spesial ke tahanan spesial. Hah? Dari bos buat tahanan spesial. Emang siapa tahanan spesialnya? Woi, penjaga, di depan itu makanan pesanan aku. Cepet bak sini. Udah lapar banget ini. Nah, itu dia yang pesen Mas. Ini Mas tolong kasihin ya Mas. Kalau gitu saya permisi ya Mas. Dah buset. Ini lagi di tahanan apalagi di rumahan sih. Masa di sel penjara gini bisa mesen Grab, main HP, main PS, nonton TV. Udah VIP banget dah hidup tahanan satu ini di penjara. Tapi ya wajar aja sih. Kan tahanan ini udah bayar mahal banget ke oknum, jadi ya mau gimana lagi. Oknum-oknumnya juga mau nerima uang dari tahanan juga sih. Gila duit banget. Woi, lama amat sih lu. Sini buruan, lapar nih. Nah, itu baru satu Pak yang saya ceritakan. Mau saya ceritakan yang lain juga Pak soal Bapak VIP yang terlalu mewah Pak. Yang TV lah, makanan online lah, main PS lah. Udah, kan saya bilang udah cukup. Ini uang buat kamu. Jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya. Kalau saya ini tahanan VIP ya. Ya, kalau cuman segini mah kurang Pak. Masa korupsi 300 triliun cuman ngasih segini? Pelit amat sih. Iya nih. Awas aja masih kurang. Kamu nanti aku jebloskan ke penjara. Mau nggak? Tenang aja Pak. Segini cukup kok aman. Pak, sini ayo cepetan masuk. Mama udah kangen nih. Ayo kita pulang ke rumah. Pasti Papa kaget deh. Nah, jemputan saya udah nyampe tuh. Kalau gitu saya pergi ya. Ingat, jangan ngasih tahu siapa-siapa ya. Ya Bu, Bapak juga kangen. Ya Pak, hati-hati di jalan ya. Kalau korupsi yang banyak lagi ya Pak, biar saya bisa dapat THR sebanyak ini. Jadi gimana Pak rasanya hidup di dalam penjara? Pasti nggak enak ya? Pasti di dalam bau. Sama makanannya nggak enak-enak ya? Ya buat tahanan yang biasa aja. Sedangkan Bapak ini kan tahanan VIP Bu. Ya enggak lah. Aku tidur di kasur. Kalau berak pergi ke WC jenderal. Kalau bosen sama makanan yang dibuat, aku tinggal pesan online aja. Lagian ibu ini kenapa sih? Nggak pernah deh selama aku di penjara sekalipun jenguk aku. Walah, iya Pak, Ibu minta maaf ya sampai nggak jenguk Bapak. Soalnya Ibu sibuk banget. Gimana nggak sibuk coba Pak? Masa habis Bapak dimasukin ke dalam penjara? Masa para oknum-oknum ngaku-ngaku disuruh buat ngambil uangnya? Terus ibu kasih uangnya? Ya enggak lah, gila aja. Uang sebanyak itu mau dikasih gitu aja. Yang ada rugi dong. Gitu dong, bagus. Tapi ngomong-ngomong, Bapak kok cepet banget ya bebasnya? Biasanya yang namanya korupsi uang itu, apalagi sebanyak Bapak ini, penjaranya lama. Tapi kok Bapak ini enggak sih Pak? Itu mah rahasia orang dalam. Nggak bisa sembarangan dibeberin Bu. Elah sama istri sendiri padahal. Tapi kalau dipikir-pikir, aku juga mau deh Pak diajarin cara berbisnis kayak Bapak. Oh, emang Bapak bisnis apa Bu? Itu loh Bapak dapat uang 300 triliun, tapi cuma di penjara setahun doang. Terus cuma didenda 100 juta. Ibu juga pengen deh kayak gitu Pak. Si Ibu bisa aja kalau itu mah rahasia negara Bu itu. Tapi kayaknya uang itu bakalan disita deh Bu sama negara. Karena emang segitu, begitu seharusnya. Jadi mau nggak mau uang 300 triliun itu harus kita habisin dalam kurun waktu sebulan ini. Tapi kira-kira mau pakai buat apa ya Bu? Kalau emang mau dihabisin, cuma dalam waktu sebulan kita pakai buat apa Pak?
Oh iya, gimana kalau kita pakai buat buka usaha aja, Pak? Daripada uangnya itu dipakai buat foya-foya, mending kita buat usaha aja, Pak, biar uangnya muter. Ya juga ya Bu, cerdas Ibu. Kalau gitu, nanti setelah sampai rumah langsung kita bikin usahanya ya Bu. Iya, Pak, siap gas. Setelah mempersiapkan segala hal, Raden lalu mendirikan sebuah usaha dari uang hasil korupsinya. Nah, akhirnya jadi juga nih usaha yang pertama. Bapak yakin sih Bu, kalau usaha bakso kita ini bakalan rame banget. Dan kalau udah rame banget, kita bisa bikin cabang warung bakso yang sebanyak-banyaknya ya Bu. Iya, Pak, nggak sia-sia kita mengeluarkan uang 2 triliun untuk nyewa tahanan di sini, untuk nyewa tanah ini. Karena tempat ini strategis banget. Sekarang kita tinggal nunggu pelanggan aja sih, Pak. Ya Bu, tenang aja. Palingan juga bentar lagi, rame banget. Mending Ibu siap-siap deh. Duh, kenapa nggak ada yang beli-beli sih? Padahal semuanya udah perfect loh. Tempat udah strategis, bakso udah enak, murah juga ya. Tempat jualan juga enak. Coba sekarang dipikir, warung bakso mana coba yang ruang makannya pakai AC? Mungkin karena mereka belum tahu, Pak. Lagian kan, baru berapa hari kita buka, Pak. Baru berapa hari kita buka, Pak. Ya wajar lah kalau masih belum pada tahu. Ya, masalahnya nggak masuk akal loh Bu. Bapak bakal percaya omongan Ibu kalau minimal selama kita buka ada 1 atau 2 pelanggan yang beli bakso kita Bu. Tapi nyatanya apa Bu? Nggak ada satupun yang datang beli bakso kita. Padahal tempatnya juga pun strategis banget loh Bu. Masa iya sih mereka nggak lihat warung bakso segede ini sih? Apa kita buka usaha lain aja, Pak ya? Sambil nunggu warung baksonya rame. Soalnya kalau cuma ngandelin warung bakso ini sih, Pak. Ya juga sih Bu. Tapi mau buka usaha apa Bu? Kalau bisa kita jangan buka usaha yang jual makanan dulu deh. Soalnya warung baksonya nggak rame. Kalau gitu ceritanya gimana kalau kita buka usaha jualan emas aja, Pak? Kan sekarang banyak banget sih ibu-ibu yang suka pamer perhiasan. Jadi masuk tuh, Pak, kalau kita buka usaha toko emas gimana? Tapi buka usaha ini kan modalnya gede banget Bu. Terutama bagian beli emasnya Bu. Kalau itu nggak cukup 4 triliun doang. Pasti lebih itu. Oh, kalau itu mah Bapak nggak usah khawatir, Pak. Kan Bapak punya uang ratusan triliun, Pak. Iya juga sih ya. Ya udah deh. Kalau gitu ayo kita bukanya. Kita nyari tempat yang bagus buat buka toko emasnya. Mereka pun membuka usaha kedua mereka yaitu toko emas. Namun setelah berhasil didirikan, sama halnya dengan warung bakso mereka, toko emas milik mereka juga tidak ada yang membeli. Tuh kan Bu, mana nggak ada. Mana tuh nggak rame tuh. Jangankan rame satu orang pembeli. Satu orang pembeli aja nggak ada. Mana kata Ibu kalau buka toko emas itu bakalan rame? Iya ya Pak, kenapa? Malah seperti kayak warung bakso kita itu. Ya Pak ya, lalu orang yang suka beli yang suka beli di sini, apa jangan-jangan kita kurang promosi ya Pak? Kalau kurang promosi enggak ya Bu, tapi Bapak juga nggak tahu apa yang membuat orang-orang nggak mau beli di tempat kita ya Bu. Nah itu dia ada ibu-ibu lewat. Coba mending Ibu tanyain deh sama dia. Siapa tahu kan kita bisa dapat masukan. Ya juga ya Pak, ya udah deh Ibu tanyain dulu. Bu berhenti sebentar Bu. Kenapa ya? Kok tiba-tiba manggil saya? Ada perlu apa ya? Ini Bu, saya mau nanya, kenapa Ibu ini nggak mau mampir ke warung bakso dan toko emas saya, Bu? Ya jelas nggak mau lah. Orang Ibu ini istrinya Pak Raden. Pak Raden kan orang yang korupsi 300 triliun kan. Cuma di penjara 1 tahun. Dan cuma bayar denda 1 M. Ya kan? Ya kan? Ya, saya memang istrinya. Tapi masalahnya apa ya, Bu? Saya kan bikin usahanya baik-baik. Kami juga mulai mencoba untuk berubah menjadi lebih baik lagi kok, Bu. Halah. Berubah lebih baik dari Hong Kong. Semua orang tahu kalau usaha kamu itu dibangunnya pakai uang hasil korupsi, ya kan? Karena kami tahu usaha itu dibangun dari uang korupsi. Jadi udah pasti kalau barang-barang yang ada di toko itu pasti barang-barang haram. Makanya kami itu nggak pada mau beli di situ. Udah ya Bu, saya mau pergi dulu. Nggak bagus ngobrol lama-lama sama Ibu. Saya jadi takut ketularan sifat korionya. Sombong banget dia. Udah kayak orang suci aja dia ini. Di bumi ini udah kayak nggak ada salah sama sekali di hidupnya. Terserah lah, mending aku laporin aja ke Bapak. Jadi gimana Bu interogasinya? Ibu-ibu tadi bilang apa? Bapak mau tahu nggak kenapa tadi ibu itu tadi nggak mau mampir ke toko kita? Jadi ibu tadi itu cerita kalau dia itu nggak mau mampir ke toko emas kita karena usaha yang kita bangun itu pakai uang hasil korupsi Pak.
Jadi mereka ngambil kesimpulan bahwa semua barang-barang yang ada di tempat usaha kita itu barang haram, Pak. Karena kita bangun semuanya pakai uang korupsi. Oh, jadi gitu masalahnya. Kalau cuman kayak gitu mah masalahnya gampang. Kita tinggal bikin murah aja semua tempat jualannya. Pasti mereka juga bakal datang juga buat beli. Siapa sih yang nggak mau sama barang-barang murah, ya kan? Bener juga itu, Pak. Mereka itu terlalu naif. Mereka pasti bakal datang buat beli kalau harganya murah. Nggak peduli mau halal atau haram. Bener banget tuh, Bu. Oh iya, tadi Bapak kepikiran, Bu. Gimana kalau kita buka toko yang juga, Bu? Bapak pikir-pikir semalam, banyak toko yang kita punya nanti pas waktu ramenya uang kita juga bakal makin banyak. Ya nggak sih? Nah itu juga sih Pak, bener kata Bapak. Tapi mau buka usaha apa emangnya Pak? Nah kalau itu mah Bapak udah pikiran dari tadi Bu. Gimana kalau kita buka usaha Tomo Grosir, warnet, toko banana cake, habis itu pabrik beras, tempat penggilingan daging dan banyak lagi deh gimana? Oke deh. Ya Pak, Ibu setuju. Kalau gitu ayo kita buat tokonya sebanyak-banyaknya Pak. Kita habisin semua uang korupsi itu buat bikin tokonya. Lalu Raden dan istrinya akhirnya memutuskan untuk menggunakan semua uang yang ia dapat dari korupsi tersebut untuk digunakan membangun banyak sekali toko. Nah bagus gitu. Oke kalau kamu sudah selesai nanti kamu bantu membangun toko bangunan ya. Biar cepat selesai dan kalau kamu nanya masalah uang gaji, kamu nggak perlu khawatir itu mah masalah kecil. Kalau buat saya, yaudah saya matiin dulu ya. Saya mau istirahat. Gimana Pak progres pembangunan semua tokonya? Ibu udah nggak sabar mau merasakan uang kita berganda berkali-kali lipat. Progres pembangunannya lancar ya Bu. Ini tinggal menyelesaikan pembangunan toko alat berat sama ngecat toko bangunan doang. Habis itu semua pembangunannya selesai. Tapi setelah Bapak hitung-hitung sisa uangnya tinggal 50 juta doang Bu. Emang ini cukup buat 3 bulan ke depan ya Bu? Alah cukup itu mah. Kenapa Ibu bisa bilang cukup? Karena Ibu yakin sebulan ke depan usaha toko kita bakalan rame. Jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan uang. Oh ya gimana menurut Bapak? Gimana maksudnya Bu? Gimana pendapat rumah baru kita ini? Sengaja pengen kita pindah karena Ibu ingin jauh-jauh dari orang desa di sini. Warga desa di sini tuh isinya orang-orang yang iri doang. Iya sih, bener kata Ibu. Dan kalau menurut aku sih, rumah ini lumayan bagus. Interior juga mewah banget dan nggak burik-burik banget lah di sini. Tapi emang harga rumahnya tak Ibu tawar. Ya, masa harganya sampai 19 triliun sih Bu? Enggak lah, gengsi itu. Kenapa malah pakai nawar-nawar? Orang uang kita lo masih banyak Pak. Ngapain pakai nawar-nawar? Ya lain kali ditawar dulu tau Bu, biar bisa dapat harga yang lebih ideal. Jangan asal beli. Ini kan uangnya terbatas jadi jangan dihambur-hamburkan. Ya elah nggak apa-apa Pak. Orang cuman sekali ini aja. Nggak sering-sering kok. Udah kita nyari makanan yuk. Ibu udah lapar banget nih. Mereka berdua mendirikan banyak sekali toko dengan harapan bahwa mereka akan mendapat keuntungan yang banyak. Namun ada satu hal yang tak terduga terjadi. Aduh gimana ini Bu? Uang kita udah menipis banget ini. Kalau gini ceritanya kita bisa mati kelaparan Bu. Apa kita jual aja semua toko-toko itu? Halah udahlah. Pasti kita ini bentar lagi juga rame loh Mas. Aduh siapa? Si nelpon jam segini. Gak tahu orang lagi sibuk apa ya? Halo siapa? Halo, bos ini saya mau menyampaikan kabar penting bos. Toko sembakonya dirampok semalam bos. Semuanya isi sembakonya udah hilang bos. Dan tokonya bos itu dirobohin sama pencuri tadi malam. Biar ngilangin jejak bos. Gimana ini bos? Hah beneran? Aduh ya udah saya kesana sekarang ya. Mau saya cek dulu. Kamu tunggu di sana. Ayo Bu kita ke toko sembako. Bapak dapat kabar di sana dirampok Bu. Ayo Bu kita periksa dulu. Ibu kenapa nangis Bu? Ini Pak, tadi Ibu ditelepon sama karyawan di toko kosmetik Ibu. Katanya di tokonya kebakaran Pak. Gimana ini Pak, padahal tokonya baru aja jadi malah udah kebakaran aja Pak. Halo, tokonya kebakaran. Aduh kenapa harus barengan segini sih? Enggak apa-apa Bu, tenang aja. Kita masih punya banyak toko yang lainnya kok. Jangan khawatir ya. Nggak bisa, itu toko kosmetik harga 5 triliun Pak. Ya halo kenapa Dit? Ini Bu, bos saya mau minta maaf bos. Warung seblak yang baru Ibu bangun kemarin meledak Bu. Kami nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa meledak Bu. Udah kayak ada bom gitu. Saya mau minta bantuan tolong buat Ibu datang ke sini ya. Biar keadaannya terkendali. Pak, warung seblaknya hancur juga Pak. Bapak. Oh hancur juga. Aduh kenapa bisa hancur juga ini? Ibu udah Bu tenang-tenang Bu. Masih ada yang lain Bu tenang.
Namun musibah datang menerpa usaha milik Raden dan Siti. Semua usaha yang dibangun hancur satu persatu, entah itu hancur karena kebakaran, dirampok, atau bencana alam, yang akhirnya membuat semua harta kekayaan milik mereka habis. Maaf sebelumnya, Pak Raden, ini uangnya Pak. Ini uang apa ya Pak? Kok banyak banget Pak? Bapak nggak lagi nyoba nyogok saya kan? Enggak Pak RT, ini uangnya emang nggak banyak. Bahkan ini uangnya sedikit banget jika dibandingkan dengan uang yang saya korupsi. Tapi saya harap uang ini bisa membantu orang-orang di desa ini ya Pak. Walah, jadi uang ini untuk warga di sini ya Pak. Tapi kenapa tiba-tiba Pak Raden mau memberikan uang buat warga yang ada di desa ini Pak? Saya baru sadar Pak, mau apapun yang saya lakukan, mau usaha apa yang saya bangun, itu semua tidak akan mendapat berkah dari Tuhan, dari Allah. Yang itu semua kan hancur tanpa sempat menghasilkan apapun. Jika semua itu dimulai dari hal yang haram, maka kita semua tidak akan berarti. Dan sekarang saya sudah tobat Pak. Saya akan berusaha mencari nafkah dari cara yang halal Pak. Jadi mohon bimbingannya ya, mulai sekarang ini Pak. Saya juga ikut senang kalau Pak Radennya sudah bisa sadar dan bertobat. Kalau Pak Raden ada masalah, datang aja ke rumah saya ya. Akan saya bantu semampunya. Sejak saat itu Raden dan Siti kembali memulai kehidupan mereka. Mereka mulai menjalani hidup dengan hal-hal yang baik dan para warga desa pun mendukung usaha Pak Raden dan juga Bu Siti.